Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan saham di analisa teknikal dan fundamental harian. Seperti biasa, hari ini hari Minggu 18 September 2022 kita akan menganalisa teknikal dan fundamental harian ya. Market kemarin Jumat, karena kebetulan Jumat saya belum sempat bikin, jadi ya ini saat Minggu saya bikin, semoga bisa buat insight untuk besok Senin. Dan seperti biasa, nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip support atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dengan support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan-cuan saham, ada channel Telegram publik untuk cuan-cuan saham ya. Itu buat teman-teman yang mau subscribe atau bergabung, tinggal klik link channel Telegram yang di deskripsi juga. Mohon maaf kalau kontennya masih belum kepegang, tapi ya saya siapkan juga. Tuh. Oke, langsung aja kita akan masuk ke transaksi seperti biasa. Nah, kemarin Jumat ini transaksinya gede banget, 27,306 triliun. Kalau nggak salah dari balancing FTSE ya, FTSE itu salah satu indeks juga. Dan ya, rebalancingnya kemarin Jumat, makanya marketnya kayak gitu juga. Dan kalau kita lihat pergerakan asing kemarin Jumat, total net buy totalnya 1,94 triliun, cuma itu dominan di pasar nego ya. Untuk di pasar reguler net sell 961 miliar. Cuman di pasar nego ada net buy 2,9 triliun. Kalau kita lihat juga kemarin Jumat, sebenarnya nggak cuma IHSG juga yang melemah ya. Hampir seluruh bursa Asia itu melemah. Yang ada rebound hijau tipis cuman Singapura. Dan kalau kita lihat semuanya dalam-dalam, Tokyo 1% lebih, Hong Kong 0,9, Shanghai 2,3%. Nah, IHSG ini 1,87% ya, penurunan kemarin Jumat. Cuman itu didominasi oleh saham-saham LQ45 kita yang hampir turun 2,4% sendiri. Lalu kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu deh. Kemarin Jumat ada Bank Mandiri 136,7 miliar, SMGR 54,3 miliar, Sido Muncul 50,3 miliar, Avia 46,6 miliar, MTEK 38,3 miliar, KLBF 24,3 miliar, TPIA 24,2 miliar, Tower 24,2 miliar, Alfamart 23,8 miliar, Inco 22,5 miliar, Mitratel 18 miliar, MSIN 17,7 miliar, Unilever 17,1 miliar, BEPS 9,8 miliar, Indosat 4,7 miliar, Arto 4,1 miliar, dan ICBP 3,2 miliar. Kita masuk ke saham-saham yang dijualin asing. Ada BBCA 271,6 miliar, HIL 204,6 miliar, BBRI 194,3 miliar, Telkom 148,8 miliar, MDK 141 miliar, Adaro 94,3 miliar, PTBA 56,1 miliar, Goto 54,6 miliar, ITMG 45,9 miliar, Astra 41,4 miliar, INKP 33,7 miliar, Indi 32,5 miliar, Unity Tractor 30,9 miliar, TBIG 24,8 miliar, Cepin 24 miliar, Saratoga 13 miliar, BRPT 12,6 miliar, BPNI 11,4 miliar, dan Excel 10,2 miliar. Oke, ini pasti yang ditunggu-tunggu. Langsung aja kita akan masuk ke analisa teknikalnya IHSG yang kemarin candlenya mantep banget. Sebenarnya ya ini efek rebalancing juga. Close-nya di low ya, low-nya 7163, close-nya di 7168 ya, ada rebound tipis lah. Dan rebound dari 0,786 IHSG. Kita masuk ke pergerakan besar dulu aja sebelum ke kecil ya. Yang mana kalau kita lihat market kita ini masih uptrend dari kenaikan kemarin ya. Dan kalau kita lihat pun sepertinya tidak ada divergent. Swing high ke swing high-nya juga masih aman. Tapi kalau kita ke time frame lebih besar, misalkan kita ke monthly ya, kita main-main ke monthly. Monthly lebih ke sini channelnya berarti. Ya terjawab ternyata ya. Monthly kita baru di sebuah resisten. Saya juga baru ini ngecek untuk monthly-nya IHSG. Dan kalau kita cari sebuah uptrend channel ya, memang monthly kita baru berada di resisten kuat
kuat banget ini uptrend line ya. Sebenarnya kalau ketemu posisi kayak gini opsinya cuma 2, ya sama sih. Ketika ketemu support atau resisten apapun, breakout, kalau enggak ya rebound seperti itu. Kalau misalkan breakout, IHSG bakal trennya lebih kuat lagi. Nanti slope-nya bisa menguat. Tapi kalau gagal breakout ya ada potensi swing low karena dia habis kena uptrend line seperti itu. Dan kalau kita lihat dari divergent ya, MACD saya rasa sih berpotensi ada bearish divergent juga. Worst case scenario ini time frame besar ya, dimana harga ke atas, indikatornya ke bawah seperti itu. Cuman konfirmasinya adalah menunggu dead cross dan ini adalah monthly, jadi ya bukan harian. Update-nya kalau sudah closing bulanan. Kalau kita cek weekly-nya pakai channel yang sama ya, swing high-nya. Kalau kita lihat yang di sini sih juga ada divergent di weekly-nya. Nih ya, dimana harga ke atas sedangkan indikatornya ke bawah dan sudah konfirmasi karena dia sudah dead cross. Seperti itu untuk time frame besarnya dia. Artinya apa? Ya memang pada time frame besar IHSG ini ada potensi koreksi cukup dalam, swing low bahasanya seperti itu. Cuman ya ini time frame gede banget ya. Ini enggak satu hari besok langsung kena gitu, enggak. Tapi ya mungkin bisa ke depan berbulan-bulan dan lain sebagainya. Itu untuk gambaran besar. Nah, tinggal sesuaikan aja kita main di time frame yang mana. Kalau misalkan teman-teman investasi, ya mungkin bisa pakai time frame besar. Tapi kalau teman-teman scalping sih ya nggak perlu ngecek monthly, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting intraday-nya naik sih ya tinggal sikat aja. Nah, kita sekarang masuk ke daily ya, dimana kita pakai uptrend channel yang ini. Dan sebenarnya masih aman kalau untuk di daily-nya IHSG ini selama IHSG tidak patah uptrend garis warna hijau ini. Karena kalau dia patah baru saya rasa agak dalam, yang mana konfirmasinya adalah di 6.500 rupiah. Tuh, itu benar-benar titik nadir IHSG 6.500. Kenapa? Karena dia bakal patah uptrend dan koreksinya juga bakal lumayan dalam kalau sampai jebol 6.500. Kita kembali ke worst case scenario di sana dulu. Ini untuk bigger view pada daily. Nah, cuman so far masih uptrend, jadi tidak ada masalah sama sekali. Dan yang mana tadi itu adalah menunggu konfirmasi kalau mau dia memang koreksi dalam. Nah, kita sekarang ke time frame kecil ya, ke time frame kecil di daily, yang mana untuk sekarang dia juga masih uptrend dan sebenarnya juga masih belum patah. Kalau kita toleransi pakai shadow sih masih nggak ada masalah sama sekali untuk market kita ini. Mungkin besok bisa sampai ke sini ya, sekitar berapa nih, 7.120, baru habis itu dia rebound gitu bisa juga. Cuman ya memang kalau kita lihat pada time frame kecilnya ini ada divergent juga, dimana indikator ke bawah sedangkan harganya ke atas. By teori ya ada potensi dia retrace sampai ke sini memang 7.083 tuh. Tapi untuk structure kecilnya ini 7.020 adalah worst case skenario nya, karena kalau dia patah 7.020 dia jebol low, itu koreksinya baru bakal lumayan. Mungkin bisa menyentuh uptrend line lagi ya, sekitar garis warna hijau ini seperti itu. Dan kalau kita lihat lagi saat ini, walaupun kemarin IHSG berhasil all time high ya, cuman saya rasa ini masih belum all time high karena rejectnya kuat ketika all time high. Dan kemarin Jumat pun juga sudah bearish engulfing. Ini by candlestick sudah ada reversal dan sudah dikonfirmasi juga pada time frame kecilnya. Karena kalau teman-teman ingat ya, saya kan bilang toleransinya di sini. Ini low-nya 7219, low-nya di sini. Nah, dan dia sudah patah. Artinya apa? Ada sebuah double top atau chart pattern apapun itu yang jelas terjadi yang namanya perubahan structure. Dia sudah patah uptrend lalu dia juga sudah jebol low. Maka dari itu untuk time frame kecil, mungkin spesifik saya kotakin di sini ya. Pada time frame ini IHSG ini sudah menjadi downtrend. Karena di sini dia uptrend, di sini dia patah uptrend dan juga patah low. Artinya by structure dia sudah same high dan lower low. Reversalnya pakai double top seperti itu. Untuk target penurunan kalau by chart patternnya ya itu bisa sampai ke sini. 7.090-an itu target penurunannya pas di area sideways-nya dia seperti itu. Tinggal sekarang adalah penyesuaian time frame aja. Teman-teman main di time frame apa dan di saham apa. Dan sebenarnya kalau saham-sahamnya low beta ya nggak ada masalah sama sekali, atau bahkan betanya minus ya, itu kalau market koreksi dia naiknya tambah kenceng itu kalau beta-betanya minus seperti itu. Dan ya tinggal sesuaikan dengan time frame dan strategi masing-masing. Yang jelas untuk sekarang ya area support saya rasa di sini bisa jadi support masih 7150 tuh ada area support, baru setelah itu ya sekitar 7100 sampai 7070 tadi. Ya, lalu 7020. Kalau jebol yang 7020 baru saya rasa struktur besarnya kurang enak. Tapi untuk sekarang masih pada koreksi kecil sih.
seperti itu. Untuk potensi rebound sebenarnya market masih uptrend juga, dia di atas MA20, MA50, MA200 juga sepertinya. Ini MA10 ya. Jadi sebenarnya masih tidak ada masalah untuk time frame besarnya. Cuman ini koreksi kecil aja seperti itu. Yang jadi masalah adalah kalau dia reversal time frame besar, itu baru kurang enak, market kita bisa jadi bearish. Cuman kalau dilihat dari keadaan ya, dimana inflow asing bagus dan lain sebagainya, saya rasa ini efek rebalancing. Cuman ya amannya tunggu konfirmasi dan selalu batasi resiko, itu aja. Gunakan area-area support tadi dan dilihat kalau dari candle kemarin Jumat, saya rasa besok pagi masih bakalan terjadi panic selling ya. Pagi-pagi candlenya kuat banget kayak gini ya, mungkin dia menyentuh support sekitar 7130-an baru ada rebound seperti itu. Untuk sekarang IHSG saya rasa masih uptrend. Ini menurut saya ya, ini IHSG masih uptrend. Pada kalau pakai ini sih kelihatan masih ada toleransinya buy shadow. Tapi kalau dari Stockbit sih ini memang agak bias ya, nggak tahu juga ini kenapa TradingView sama Stockbit ini bisa beda. Kalau dari yang Stockbit ya dia masih bisa uptrend gini sih. Nah ini tuh besok supportnya di sekitar 7140, dia bisa rebound atau breakdown. Tinggal kita lihat kira-kira yang mana seperti itu. Nah, pada time frame besar yang agak saya serem sih kalau dia sampai patah uptrend ini ya. Artinya apa? Artinya IHSG bisa sideways besar tuh. Karena dia same high, tidak terjadi higher high ya. Same high dan ini kita anggap same low. Artinya kalau dia sampai patah uptrend, garis warna hijau ini, entah nanti dia patahnya di mana ya, itu dia bisa menjadi sideways pada time frame daily yang lebih besar. Nah, ini. Dan nanti dia sideways tuh menentukan arah, either itu breakout atau breakdown seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih amannya ya untuk sekarang, peraturannya sebenarnya sama. Kalau posisinya profit jangan sampai BEP apalagi loss. Kalau posisinya baru entry ya batasi resiko seperti itu. Jaga trailing stop, jaga stop loss, sebenarnya tidak ada masalah sama sekali. Marketnya mau gimana pun juga. Yang penting pilih saham yang tepat sama batasi resiko, itu aja. Untuk sekarang sih saya rasa ya kalau teman-teman masih dalam posisi cash, amannya mungkin bisa wait and see kira-kira market bottomnya di mana dan dia bertahan di time frame yang mana uptrendnya. Kalau nggak ada uptrend yang ditahan ya ada potensi reversal seperti itu. Cuman so far harusnya oke, tidak ada masalah sama sekali. Ini suatu yang wajar, dia kena resisten, bahkan baru sekali diuji kan resisten ini, dia kena sekali di sini, habis itu belum nyentuh, ini baru kena 2 kali kan. Nasib baik kalau dia mau bikin higher low, siapa tahu dia turun sampai 6.900, misalkan gini ya, set, terus habis itu breakout. Nah itu kan dia bisa jadi ascending triangle juga atau cup handle seperti itu. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja, gunakan area-area tadi tuh. Untuk IHSG langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Kita mulai dari yang dijualin asing dulu aja deh. Saya pengen bahas BBCA nih karena beta 1 ya, gerakannya sama kayak IHSG. Nah kita lihat dari si BBCA ini. Oh ini udah ada keluaran ini produk barunya BBC apa? BI. Belum saya pelajari sih. Nah kita bahas TA-nya BBCA dulu aja. Oke, hari ini kemarin Jumat BBCA turun 3,43% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Ini memang agak kurang oke ya, karena mau dari chart candlestick pattern apapun ini candlestick kurang bagus. Mau piercing line, mau bearish engulfing dan lain sebagainya. Yang jelas ini candle jelek dikonfirmasi dengan volume yang sangat besar. Cuman saya rasa volume itu adalah volume rebalancing nih ya, terlihat terjadi jam 13 atau jam 3 sore. Jadi sebenarnya masih oke untuk BBCA ini. Nah kita lihat besok kira-kira mau gimana untuk efek rebalancingnya ini. BBCA juga masih sama uptrend, sama kayak IHSG ya, dia masih dalam pada sebuah uptrend channel. Dan kalau teman-teman time frame-nya besar ya tinggal sesuaikan dengan uptrend ini aja seperti itu. Cuman by technical analysis ya BBCA udah kena target. Memang kemarin targetnya untuk all time high ya, target pertamanya kan sini. Since dia berhasil breakout all time high-nya di 8.300, targetnya adalah 9125 sampai 8.800. Nah, BBCA udah kena 8875 dan ada reject, lalu akhirnya ke hari kemarin Jumat dia turun. Nah, ini sekarang ada potensi dia mau menguji all time high-nya. Nih, di sini ya. 83 ini.
dan ada potensi bisa jadi support juga, tapi perlu kita pastikan besok apakah bakal ada reject di 8.300. Karena yang nggak ada masalah kalau dia bertahan di 8.300 ya, itu bisa jadi resisten become support. Sudah di break, retest, nanti baru naik lebih tinggi seperti itu. Tapi kalau kita lihat BBCA ini juga ada sebuah uptrend ya, dimana ketika kemarin dia bottom di 7.000. Nah, dan ini masih belum patah saya rasa. Jadi ya masih berada dalam toleransi lah. Kalau saham uptrend tuh masih tidak ada masalah. Barangkali besok rebound bisa juga BBCA seperti itu. Tapi kalau udah terkonfirmasi reversal, patah tren, itu yang baru bahaya. Tinggal sesuaikan time frame-nya. Untuk support terdekat BBCA 8.300. Harusnya besok sudah kena support ya, karena ada di trend line. Kalau nggak jebol itu di 8375 lah, toleransi sampai ke sana. Tapi kalau support terdekat di 8300, nextnya baru yang lumayan kuat saya rasa di sini 7800 seperti itu. Jadi ya batasi resiko aja. Dilihat dalamnya kemarin Jumat terjadi big distribusi ya, netral, normal, small. Cuman kelihatan kalau ada distribusi yang cukup signifikan. Dilihat dengan broker yang jualan juga kayak gini bentuknya ya. Tapi yang beli juga so far tidak terlalu jelek. Dan ini kelihatan kalau rebalancing sih, kalau teman-teman perhatikan ya. Ini AK-nya memang terlihat buang barang 927 miliar, cuman ditampung sama si YU juga. Jadi ini lebih ke crossing kali atau apapun itu. Yang penting ikuti TA-nya aja dan batasi resiko seperti itu. Itu untuk BBCA. Lanjut coba kita cek si Adaro, kemarin udah kita bahas ya. Kalau teman-teman cari analisa Adaro bisa cek video kemarin aja, video terakhir saya rasa itu ada Adaronya. Goto juga sudah kita bahas di video terakhir. Kita coba cek INKP aja. INKP ini BTA bagus juga kalau menurut saya soalnya. Apakah ini penurunan untuk buy? Nah kita lihat. Oke. Kemarin Jumat INKP turun 2,63% dengan candle yang cukup solid dan volume yang besar juga, dan terlihat kalau dia sedang retest ya. Ini kalau view-nya teman-teman cup handle, sebenarnya ini adalah posisi buy sekarang ya, karena dia cup lalu ini handle breakout retest, nah siap menguat lagi. Cuman kalau menurut saya sih ini lebih baik masih wait and see ya untuk si INKP ini. Kalau kita lihat pada big view ya, INKP ini masih saham uptrend. Ini lebih cenderung small view sih. Ya, sesuaikan time frame aja. Kalau big view-nya ya kita harus lebih zoom out lagi. Dan saya rasa lebih ke konsolidasi INKP ini. Karena di sini ada lower high, tapi di sini juga ada higher low. Jadi nanti mungkin bentuknya ya untuk bigger view-nya INKP ini nanti symmetrical triangle kayak gini. Atau gimana lah itu. Yang jelas dia ada lower high tapi juga ada higher low. Jadi ya kira-kira seperti itu. Nah, untuk pergerakan kecilnya atau smaller view, kita lihat di dalam channel biru ini ya. INKP ini masih saham uptrend, di mana dia membentuk sebuah high low dan higher high, dan kemarin terakhir dia naik sampai 9.900 lalu turun sampai sekarang closing di 9250. Nah, ini sebenarnya cukup menarik kalau misalkan besok Senin ada rebound ya dari INKP ini, karena ini bisa jadi area neckline yang sudah dia break lalu retest, itu bakal bagus banget. Tapi kalau besok nggak bertahan, saya rasa area kuatnya masih di area 8.600 sampai 8.450 untuk si INKP ini. Seperti itu. Jadi ya amannya juga bisa wait and see dulu apakah ada recheck atau tidak. Kalau ada itu bakal cakep, kalau enggak ya siap tunggu di support selanjutnya. Cuman so far dia selama masih dia ada uptrend ini ya, itu harusnya oke. Tapi kalau jebol patah baru kurang bagus. Kita lihat dalamnya, kemarin Jumat akumulasinya gede banget untuk si INKP. Jadi so far saya rasa ini oke ya. Barangkali ini adalah retest, lanjutan akumulasi dan lain sebagainya. Memang terakhir trennya menguat. Yang sini ya, nih slope-nya menguat. Jadi berapa derajat nih? Nah, ini pas juga ini kena uptrend line. Menarik besok INKP. Kalau ada rebound ya itu baru menarik. Kalau nggak ada rebound baru kurang menarik. Tuh, dia kan ada uptrend di sini, slope menguat, terus di sini juga slope menguat juga. Nah, tuh sedang diuji. Yang ini kalau jebol ya bakal ke tren selanjutnya. Tuh, yang penting sama batasi resiko juga. Itu untuk INKP. Lanjut coba kita cek si Excel. Nah, Excel ini juga banyak yang tanya ya sama saya, Excel gimana mas, Excel gimana mas. Nah, bakal saya bahas dari technical analisisnya aja.
Dan ini adalah view saya di Excel. Nah, terakhir ya. Ini kalau skenario bullish-nya tuh dia simetrikan triangle di sini. Nih. Lalu targetnya ya ke sekitar 3370 kalau breakout ke atas. Cuman sayangnya Excel ini sudah mengkonfirmasi dia breakdown ke bawah. Nah, ini ya. Dia sudah, yang pertama dia patah uptrend, yang kedua dia sudah lower low. Jadi saya rasa untuk sekarang Excel malah baru mau koreksi dulu. Kalau untuk Excel ya. Nih. Nah, tinggal nanti kita balik Fibonacci-nya aja. Terakhir kan dia bottom sampai ke 2200, lalu di 2200 dia reversal, bikin cup handle dan lain sebagainya, naik terus membentuk sebuah uptrend channel. Nah, di sini dia terlihat konsolidasi untuk si Excel ini. Saya lebih ke symmetrical triangle. Nah, ini 50-50 ya. Dan kalau kita lihat pada tanggal 14 September dia patah uptrend, dan pada tanggal 16 September dia lower low. Maka dari itu Excel ini sekarang sudah saham downtrend pada time frame kecilnya. Kalau bigger view ya silakan cek sendiri. Tapi kalau pada smaller view kita spesifik di time frame ini, nah Excel ini sudah saham downtrend. Kenapa? Karena dia sudah ada lower high dan juga sudah lower low. Cuman memang dia sudah kena pada swing low-nya. Ini kena downtrend line ya. Jadi besok pun juga sebenarnya ada potensi rebound dari si Excel ya. Either itu mungkin dia mau retest ke sini, ke neckline-nya ini. Nah, nih. Nanti pas kena downtrend line dan juga kena neckline seperti itu. Yang jelas saya rasa structure Excel sekarang sedang dalam posisi koreksi karena dia baru jebol di sini ya, low-nya 2510. Dia udah closing di 2500 seperti itu. Kita bisa tarik Fibo. Kalau retracement ini kita tarik dari bawah 2210 sampai high-nya puncaknya di 2780. Nah, ini dia udah kena 0,5 juga. Jadi so far so good ya. Tapi next supportnya dari 2400. Itu support dari si Excel 2480, 2410, 23 lalu 22. Itu untuk supportnya. Tapi kalau kita tarik target lower low-nya sampai mana, tinggal kita balik 2510 sampai 2750. Nah, target penurunan si Excel itu ada di sini. Nih ya, sekitar 2430 sampai 2370. Jadi saya rasa kalau nanti dia rebound, nah itu manfaatkan buat cicil exit dulu. Exit skenario nya dilakukan dulu seperti itu. Kalau besok ada rebound seperti itu. Ini view saya ya, bisa hit bisa enggak. Yang jelas batasi resiko aja kalau teman-teman punya barang. So far nggak jelek ya. Kalau misalkan dia ke 2400 pun tuh ke 0,618, siapa tahu dia mau bikin higher low pada structure besarnya dan habis itu higher high gitu kan bisa juga. Yang penting batasi resiko aja ya. Kalau teman-teman posisi average-nya agak tinggi bisa atur porsi dulu, tapi kalau belum punya barang atau posisi baru titip sendal ya bisa lihat nanti di sekitar 2400. Bakal jadi area yang bagus nih 2400. Kelihatan di sini juga ada area konsol juga. Lalu habis itu Fibonacci lower low-nya targetnya di 2400 juga. Terus pas di retracement 0,618-nya juga di 2400. Jadi sepertinya ini bakal jadi area yang menarik. Dilihat dalamnya akumulasinya tidak terlalu cakep ya untuk si Excel ini, cenderung distribusi akhir-akhir dan moving average pun juga mau dead cross. Yang penting sama batasi resiko aja. Gunakan area-area tadi. Itu untuk Excel. Lanjut kita masuk ke yang dibeli asing kemarin Jumat. Itu semen udah kita bahas ya, SMGR. Avia juga ada kita bahas. Ternyata dia nggak lower low, malah bagus itu Avia. Saya pengen bahas si yang dibeli asing yang menarik sepertinya MTech aja. Nah kita bahas MTech. Cukup menarik ya kalau kita lihat. Ini lebih ke grup lagi kalau menurut saya dibandingkan sektor ya, lebih ke grup elang mahkota lah. Kelihatan kalau Bukalapaknya rebound, MTech-nya rebound juga. Tapi ini kemarin volume rebalancing, jadi ada most likely besok Senin bakal retrace dulu. Cuman so far view-nya saya rasa bagus untuk si MTech ini. Oke, kemarin Jumat MTech naik. Dia naik 3,69% dengan candle yang sangat bagus. Ini by teori buku manapun ya, besok Senin bakal naik. Tuh, dengan syarat dia harus breakout downtrend line. Nih, nah kalau besok Senin break ya itu dia bakal naik. Tapi yang serem adalah kalau view-nya seperti ini. Nah, kalau dia gagal break, ada potensi dia swing low ya. Nih, nah ini kan ada downtrend channel. Kalau dia besok gagal break, ada potensi dia swing low.
either itu bakal lower low atau ternyata bikin same low atau bakal bikin higher low, nah itu bakal menarik. Tapi saya rasa selama belum break ya, untuk saat ini MTech masih dalam posisi downtrend pada channel ini. Nah, kita bahas big review-nya dari si MTech ini, saham sideways kalau menurut saya untuk saat ini ya. Setelah dia fenomenal 2020 2021 juga naik dari harga 400 sampai ke 3000 kemarin all time high-nya, dan sekarang sideways pada range 3000 sampai 1500. Nah, tuh. Terakhir MTech retrace sampai ke 1500 pas, lalu dia naik kemarin sampai 2300, dan sebenarnya masih ada dua gap ya. Yang ini belum ketutup sempurna, yang ini juga belum ketutup. Jadi ya kalau teman-teman penganut aliran gap ya itu masih bisa diandalkan. Cuman kalau saya sih lebih ke TA seperti itu. Nah, setelah dia kena area kuat ini di gap ya, dia kena sell on strength lalu akhirnya retrace dan dia turun sampai 1700. Tuh. 1700 itu adalah area Fibonacci 1300 0,618 kemarin ya. 0,618 nya sebenarnya di 1740 sampai 1745, cuman dia offset 1700 baru rebound. Nah, ini menarik sebenarnya yang bentuknya kayak gini, dengan syarat besok dia bisa break downtrendnya. Nih, ini aja untuk pergerakan kecilnya ya. Dan kalau dia break dari downtrendnya, targetnya saya rasa ke 1950 untuk si MTech ini. Ke sini set. Nah, ini ada teorinya. Kalau rising wedge atau falling wedge atau kayak gini ya, ini saya pun yakin juga di intraday ada divergent. Kita coba main ke 1 jam deh. Nah, ini kan ada divergent ya. Nih, indikator ke atas sedangkan harga ke bawah. Kalau di 4 jam juga pasti ada divergentnya. 4 jam nggak begitu kelihatan ya, lebih ke 1 jam untuk si MTech ini. Seperti itu. Kalau besok dia break, saya rasa targetnya adalah ke sini, menguji high-nya ya 1955. Tuh, dari target dari ini. Saya lupa apa ini namanya, rising channel atau apalah, sama kayak IHSG tadi juga bentuknya, tapi kalau ini kan ke bawah. Seperti itu. Jadi bisa perhatikan aja apakah dia bisa break. Amannya break high sini ya. Kita pakai break high-nya kita pakai daily deh. High-nya di berapa nih? 1865. Nah, 1865. Kalau MTech berhasil break 1865 atau minimal menyentuh 1865 dulu, itu sudah ada potensi dia mau ke 1960 karena dia sudah breakout dari downtrend lainnya. Cuman kalau besok ujuk-ujuk dia langsung turun terus, nah itu hati-hati, ada potensi MTech bisa swing low lagi. Seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko juga. Nah, dilihat dari dalamnya kemarin cuma terjadi akumulasi dari broker-broker bagus juga ya. Ini kena rebalancing juga. Volumenya menit-menit akhir nih, pre-closing ya, ditariknya. Jadi ya bentuknya seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Untuk support kuat saat ini masih 1740 sampai 1765. Lanjut, coba kita cek yang merah-merah. Goto udah kita bahas. Kita coba cek BRMS. Ini juga kalau menurut saya agak serem BRMS. Agak kurang enak view-nya untuk BRMS. Oke, kita bahas kemarin Jumat BRMS ARB turun 6,36% dengan candle yang sangat solid dan volume yang sangat besar. Dan kalau kita lihat sudah kurang enak view-nya untuk si BRMS. Kalau bigger view sebenarnya dia masih dalam toleransi ya, karena dia masih saham uptrend. Tapi ya jangan sampai teman-teman pakai time frame besar tapi entry-nya time frame kecil lah, itu bakalan, kalau stop loss pasti stop loss-nya dalam itu. Tuh. Karena kalau misalkan ini mainnya di time frame besar ya, dia supportnya masih di sini juga. Nih, 2192, 160, baru 116 untuk support dari si BRMS. Nah, cuman kalau kita lihat BRMS ini memang kemarin terlihat trennya melemah ya. Dari yang pertama kemiringannya segini. Nih, kan slope-nya segini. Slope sehat ini. Lalu yang kedua kemiringannya dia menguat. Nah, di sini dia patah uptrend dan terjadi rising channel mungkin ya namanya, saya nggak tahu. Dan kalau kita agak imajinatif ya, worst case scenario BRMS ini bisa head and shoulder juga, walaupun agak miring. Dimana ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu ini shoulder kanan. Setahu saya bisa kok valid pattern agak miring gini, dan dia sudah jebol neckline. Jadi saya rasa agak kurang enak untuk view-nya BRMS saat ini. Kalau teman-teman punya barang mungkin bisa batasi resiko. Worst case scenario juga another view ya, dia bisa bearish flag, dimana ini benderanya, lalu di sini tiangnya. Nah, ini tiang, lalu ini benderanya.
dan dia juga lagi-lagi sudah jebol. Sebenarnya BRMS ini kemarin toleransinya di 220 kalau dia jebol itu sudah kurang enak memang. Jadi ya dan dia sudah closing di 206, dan saya rasa untuk last support ya, last toleransi itu di 200 sampai 190. Itu toleransi akhir sih kalau menurut saya. Karena kalau dia jebol yang sini, nah saya rasa dia bisa sampai ke 160-an. Kalau jebol 190. Nah, tinggal sesuaikan dengan average masing-masing aja, seperti itu. Kalau target dari chart pattern ya, either tadi head and shoulder atau bearish flag, targetnya memang ke 160. Jadi ya lebih baik kalau teman-teman punya barang bisa atur-atur porsi. Cuman dia saya rasa juga gak ujuk-ujuk langsung turun 160 gitu, enggak ya. Nanti kena support, pasti ada rebound dulu, retest, terus habis itu turun lagi dan seterusnya, seperti itu. Dan dengan jebolnya BRMS kemarin, BRMS juga sudah valid jadi saham downtrend pada time frame kecilnya. Nih, dia kan membentuk sebuah lower high lower low di sini, dan target penurunannya adalah di sini 190 pas ya. Nih, jadi saya rasa ya untuk BRMS besok ada potensi uji 190 sampai 188. Nih, kalau dia rebound itu bagus. Kalau breakdown hati-hati ya. Mungkin skenario nya besok dia turun lagi, habis itu naik ke neckline, baru setelah itu turun lagi ke sini targetnya, seperti itu. Yang penting sama, batasi resiko aja. Ini karena ya keputusan jual beli kembali ke teman-teman sih. Saya pun juga analisa bisa salah juga ya. Nah, teman-teman misalkan cut loss ujuk-ujuk dia naik pullback, wah itu kan apa ya? Ya suatu yang bisa terjadi di market. Yang penting batasi resiko aja. Itu kalau menurut saya. Support sekarang 200 sampai 190. Dilihat dalamnya kemarin terjadi distribusi ya cukup besar untuk si BRMS ini, tampung retail. Jadi ya batasi resiko. Dia juga terlihat patah moving average EMA 20, EMA 50, dan ya itulah. Untuk BRMS lanjut, ini partinya juga udah kelar ya. Bumi udah kita bahas beberapa waktu lalu. Kalau teman-teman cari analisanya Bumi, bisa cek video kemarin aja. Kita coba cek si kita masuk ke yang hijau-hijau deh. Harusnya sih gorengan-gorengan ini ya. Kalau nggak ada yang menarik ya nggak usah. PNLF masih on track, sudah kita bahas ya. Happy cuan kalau ada yang mengeksekusi PNLF. Kayaknya itu dulu aja deh. Ini saya juga bikin konten udah agak malam, jam 9 ya, biar nggak kemalaman uploadnya. Itu untuk konten kemarin Jumat, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kalau support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.